ada kemuliaan Allah yang besar dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu telah berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan di jemaat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar, dan yang sempurna yang hamba bagikan. Inilah firman Allah yang hidup. Kami ingin mendengarnya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Sudah 2 pekan ini saya berbicara tentang God of Money atau dewa uang. Ya, penting bagi saudara dan saya untuk mengerti bahwa uang memang kita butuhkan, tetapi uang tidak segala-galanya di dalam hidup kita. Tapi saya juga percaya bahwa segala-galanya pada waktu kita menumpang dalam dunia ini, kita membutuhkan yang namanya adalah uang. Nah, saudara, saya mau ingatkan kita bahwa saat ini kita dalam suatu proses menumpang. Jadi nggak ada yang kekal dalam dunia ini, dan kita ini dalam proses, dalam statusnya adalah menumpang atau imigran. Rumah kita, perjalanan kita masih ke depan, yaitu masih di dalam kerajaan saudara. Kita akan coba buka di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta sama uang. Jadi jelas firman Tuhan bilang bahwa akar suatu permasalahan yang berbau suatu kejahatan adalah cinta sama uang. Cinta sama uang adalah berarti fokusnya sama uang. Apa-apa duit, apa-apa fulus, apa-apa money, apa-apa pokoknya adalah uang, uang, dan juga uang. Jadi orang yang cinta sama uang, yang tergila-gila sama uang, firman Tuhan bilang hati-hati. Kenapa? Karena akarnya sudah ada. Apa yang akarnya sudah ada? Akarnya adalah kejahatan. Saudara, amin. Kenapa? Karena banyak orang yang hari ini melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan demi kejahatan itu karena yang namanya adalah uang. Apa itu cinta uang? Cinta uang adalah menjadikan fokus hidupnya bukan lagi Tuhan, bukan menjadi pusat, tetapi Tuhan menjadi apa? Secondary, menjadi yang dikesampingkan, menjadi sesuatu yang kedua. Tapi yang pertamanya adalah apa? Uang. Hati-hati sekali. Sebab oleh memburu uanglah, ya, beberapa orang telah menyimpang dari iman. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari imannya. Yang tadinya lurus menjadi bengkok. Yang tadinya lurus menjadi hari ini enggak ke kiri, enggak ke kanan juga. Ya, dia bengkok, saudara. Kenapa? Karena yang namanya adalah uang. Kemarin kita sudah bahas bahwa Kejadian, Keluaran ditulis sama yang namanya adalah Musa. Justru suap adanya di kitab Keluaran. Siapa yang melakukan suap? Para hakim yang melakukan suap. Nah, kita tahu kenapa hakim melakukan suap? Karena ada alat tukar. Kalau sekarang namanya adalah uang, duit, cian, money. Itu sama aja semuanya. Hati-hati, karena uang. Nah, karena uang, orang telah menyimpang. Orang yang tadinya hidupnya lurus, orang yang tadinya hidupnya benar, pada waktu ditawarkan sama uang, dia bisa menyimpang. Padahal uang itu sebagai apa? Sebagai alat tukar sebenarnya. Amin. Dari dulu itu adalah alat tukar. Belum ada yang namanya uang. Uang dijadikan alat tukar. Saya mau beli padi, saya tidak punya padi. Tapi saya punya yang namanya saya punya ayam gitu. Jadi orang yang punya padi tidak punya ayam, orang yang punya ayam tidak punya padi. Jadi ditukar. Itu namanya adalah alat tukar. Nah, uang itu muncul ketika alat tukarnya sudah tidak berganti lagi. Tidak ada bendanya lagi, tetapi muncullah yang namanya adalah uang, ada mata uang. Jadi uang itu punya suatu nilai. Nah, fokusnya di sini adalah karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh sebab itu, banyak orang yang memburu uang dan dia telah menyimpang dari kehidupannya. Saudara, amin. Hati-hati, hari ini orang bisa menyimpang. Itu karena yang namanya uang. Datang ke gereja juga bisa menyimpang. Yang tadinya datang ke gereja BLCC, saat ini nggak datang ke gereja BLCC. Kenapa? Karena ada gereja-gereja di tempat lain punya fasilitas. Fasilitasnya apa? Fasilitasnya adalah yang pertama ada BPJS. Udah, ini serius. Orang-orang yang ke gereja adalah suatu gereja namanya apa? Pada waktu saya bilang BPJS pun kita tahu gerejanya itu apa. Dapat BPJS. Kalau jadi jemaat dapat BPJS. Dia menyimpang. Tadinya ada di BLCC, datang setiap minggunya luar biasa. Pada waktu saya kontak, ibu kenapa bu? Kok nggak datang ke BLCC? Pak, di gereja bapak ada fasilitas BPJS ada. Gila. Ternyata gereja ada yang punya fasilitas BPJS. Yang kedua, kenapa ibu tidak datang? Karena di gereja bapak nggak ada sembako. Setiap sebulan sekali saya selalu ada sembako. Gak datang gara-gara apa? Sembako. Karena apa? Gajian, duit, money. Belum lagi, mohon maaf, gembalanya memang gembala senior yang luar biasa. Ya, sempat heboh waktu saat itu. Sebelum jadi gembala, kecelakaan 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Orang ini memang benar-benar orang kaya yang luar biasa.
datanglah ke sebuah gereja yang besar. Gereja besar ini adalah, wah, mewah luar biasa. Dia datang, saudara ini heboh. Dia kasih persepuluhan. Nilai itu berapa? 1 miliar. Dia datang ke gereja itu, dia kasih, dia bilang, gembalanya mana? Ini dia gembalanya, tapi gembalanya udah meninggal. Sekarang digantikan gitu, oleh keluarganya Judas. Kenapa? Karena gereja gede. Kalau gereja gede, gembala meninggal, diganti sama keluarganya. Nggak akan mungkin sama orang lain. Kenapa? Karena asetnya banyak. Nah, akhirnya yang bawa duit 1 miliar, dia bilang, saya ingin memberikan persepuluhan saya 1 miliar. Dikasih saudara 10 persepuluhan 1 miliar, itu heboh di semua majalah-majalah Kristen. Wow, luar biasa, heboh total semuanya. Kenapa? Ada orang yang ngasih 1 miliar buat gereja dan itu persepuluhan dia. Berarti dia dapat berapa? 1 miliar dia kasihnya. Dia dapat berapa? Hah? 10. Amin. Dikurangin 1, jadi dia dapat 9. Wah, ini luar biasa, heboh, luar biasa. Tapi sudah selesai itu, si gembala ini melihat, wow, ada jemaat saya yang seperti gini. Mohon maaf ini. Langsung dia jadi majelis. Gila. Karena apa? Karena bawa duit 1 miliar. Tapi kalau yang datang kasih persepuluhannya cuma cepet, datangnya pakai baju compang camping, celananya celana pendek, sama si wanita itu bilang, udah kamu mau ngapain sih? Kamu mendingan ke gereja BLCC, ditendang ke BLCC. Kenapa? Bagi si gembala, gereja saya butuh duit. Jemaat saya kalau bisa jangan ada miskin. Luar biasa. Pengangkatan majelis langsung di bypass semua. Tidak perlu pakai pengangkatan. Kenapa? Karena dia kasih 1 miliar. Langsung muncul di namanya, di para majelis gereja. Gerejanya bukan gereja kecil, saudara. Gereja ini adalah gereja yang besar, yang luar biasa. Kalau saya sebutkan, saudara tahu, di seluruh apa? Di seluruh Indonesia dia punya gereja sampai ke luar negeri. Dia punya gereja. Ternyata gembalanya kolak duit. Maka itu nih, sebab oleh memburu uang, siapa saja, termasuk gembala, termasuk pastor, termasuk pendeta-pendeta untuk memburu uang, orang ini telah menyimpang dari imannya. Dia bukan sekedar percaya sama Yesus, no, bukan hanya itu, tapi imannya adalah sesuatu yang baik, yang benar, dia simpangkan semua. Orang ini sakit, si majelis ini yang nyumbang 1 miliar, membawanya bukan gua lagi, saudara, malu. Ngasih 1 miliar, majelis ke gereja, masa bawanya cuma gua. Pak, tapi buahnya 1 juta, Pak. Mohon maaf. Gak ada artinya itu. Bawanya bukan buah, saudara. Bawanya apa? Emas perak. 1 keranjang. Gila. Bawanya bukan buah lagi. Sakit-sakit ya, lagi sakit. Baunya apa? Pak, ada bingkisan Pak buat Bapak Pak, supaya Bapak sembuh Pak. Apa semuanya? TV. Wow. Saudara, TV-nya bukan 16 inch, bukan 22 inch, 60 inch ada di dalam rumah sakit. Keterlaluan, luar biasa. Kenapa? Karena orang cinta duit. Sama seorang gembala saya bilang, Pak, kita ini hidup di dalam dunia ini, kita butuh duit. Kalau gereja, mohon maaf, tidak bertumbuh, tidak menghasilkan duit, tutup Pak, cari gereja yang lain. Ini seorang gembala ngomong seperti itu. Terlalu. Berarti apa? Mengaitkan semuanya dengan, kenapa? Karena dia sudah memburu yang namanya uang. Hati-hati. Saudara, Mazmur 127 ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi. Ada banyak orang bangun pagi-pagi, firman Tuhan bilang. Untuk apa? Doa? Enggak. Nonsen. Firman Tuhan bilang, sia-sia kamu bangun pagi-pagi, terus habis itu apa lagi? Dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan duduk-duduk sampai jauh malam. Jadi orang ini bangun pagi-pagi, dan ketika malam masih duduk juga, untuk apa? Lanjutkan lagi yuk. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Makan roti yang diperoleh dengan susah payah, setengah mati, sampai orang-orang bilang bahwa, tahu tidak bahwa saya itu udah banting tulang. Padahal tulangnya masih kokoh, tapi katanya udah dibanting. Kalau udah dibanting tuh remuk, rumbuh. Ini enggak, saya udah banting tulang nih. Saya lihat masih kekar, agak nama bongkok, berarti kurang bantingan dia. Kurang dibanting berarti. Masih kokoh itu. Orang-orang yang bilang, Bapak, saya udah kerja Pak, banting tulang Pak, siang dan malam Pak, pagi jadi sore, sore jadi malam Pak, malam Pak jadi subuh Pak. Wah, luar biasa Pak, banting tulang Pak.
Jalannya masih tegap. Mana dibanding? Kalau orang dibanding udah rumput loh. Enggak lah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Banyak orang bangun pagi-pagi duduk sampai larut malam makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Karena apa? Yang dia kejar adalah uang, share, money, fulus. Yang dia kejar itu. Ada nggak di sini? Kamu besok bangun pagi ya? Susah Pak. Kenapa kamu bangun pagi susah? Iya susah Pak bangun pagi Pak. Biasanya bangunnya siang, jam 12 malam Pak. Oke, besok kamu bangun pagi ya, bareng-bareng sama saya, kita ke Bali. Luar biasa. Bukan pagi-pagi, saudara. Jam 1, jam 2, nggak tidur. Takut ketinggalan. Pagi-pagi, mohon maaf, saudara. Udah rapi, dia ngeliat, wah, ini orang udah rapi, luar biasa. Wangi lagi. Pakai minyak wangi, wah, sabunan 2 kali. Keramas, wah, rambut pakai gel, diklimis. Luar biasa. Saya tanya, kenapa? Kamu? Iya Pak, kan mau ke Bali. Nah tujuannya Bali. Kenapa? Karena di Bali ada kenikmatan dia. Di Bali kan ada duit, ada uang, ada full share money. Maka itu bangunnya pagi-pagi kalau bisa jangan tidur. Ya, takut ketinggalan pesawat Pak. Ke gereja enggak tuh. Kadang-kadang gereja, udah jam 9:30 udah. Langsung aja. Titip aja semuanya. Boro-boro pakai minyak wangi, boro-boro di prepare enggak tuh. Nggak doa. Kalau ini nggak doa dia. Bangun pagi-pagi dia apa? Dia doa. Doanya untuk apa? Doa untuk ke bandara. Supaya apa? Supaya jangan macet. Kalau ke gereja nggak ada pernah doa. Harus tolong Tuhan mau ke gereja supaya saya jangan macet. Nggak ada tuh. Kalau bisa tolong Tuhan supaya macet aja tuh. Udah lebih jam 11. Enak Tuhan. Kita alasan. Macet sih emang. Indonesia namanya aja. Tapi kalau ke bandara enggak. Luar biasa. Nggak pernah ada yang namanya. Wah. Bangun siang gitu, enggak tuh. Kenapa sih? Karena fokusnya apa? Duit, share money, fulus, uang. 5 itu. Kita harus berubah ini. Banyak orang bangun pagi-pagi. Anak saya, nih bangun pagi-pagi. Untuk apa? Saya mau lari katanya. Sejarah tuh ya. Nih bangun pagi-pagi. Mau apa? Mau doa saya. Nggak ada loh. Nggak ada loh. Orang bangun pagi-pagi spesial khusus untuk berdoa. Dia pasang alarm khusus buat berdoa. Bukan nggak ada sejarah. Kalau ada pun orangnya kagak bisa tidur. Orang kagak bisa tidur, iya. Dia udah scroll TikTok, udah malas. Apa yang kagak malas? Ya udahlah, iseng-iseng lah baca firman. Siapa tahu kalau baca firman bisa tidur. Karena memang hari-hari ini memang kalau orang baca firman tuh ngantuk ya. Jadi firman itu obat tidur. Coba baca. Tadinya saudara dengan intonasi yang kuat. Pada mulanya adalah Allah ini punya pada mulanya firman punya. Udah baca ada 3 pasal, 4 pasal. Iya pada mulanya. Dalam bawah sadar. Hati-hati. Sia-sia kata firman Tuhan kamu bangun pagi-pagi. Untuk apa? Cari duit. Cari cian, money, fulus, uang. Cian, fulus, money, uang yang dicari. Pokoknya kalau ada duit luar biasa. Pelayanan gak ada duit telat terus. Bahwa setiap kali pelayanan di gereja dapat duit, dia telat, nggak telat semua. Setelah saya ibadah dikasih duit 50.000, ada itu. Waktu itu saya punya orang sewa gereja, sewa tempat gereja. Saya bilang, wah banyak banget nih. Datang kurang lebih sekitar 50-60 orang. Datang beribadah, ini luar biasa. Nggak punya gereja, sewa gereja kita untuk ibadah sore, banyak orangnya. Saya bingung, luar biasa nih orang dari mana ya? Bisa datang luar biasa sampai 60-70 orang kalau saya salah. Selesai keluar ibadah saya, keluar selesai mereka ibadah, saya lihat di CCTV. Lagi apa? Lagi bagi duit. Masing-masing orang 30.000. Ya terang aja banyak. 2 jam 30.000 lumayan lah. Jadi sekarang gimana? Sekarang bisa. Kalau saya mau ramen gereja bisa, gampang, mudah sekali. Kasih orang 1 orang 50.000, cari di pinggir-pinggir jalan tuh, datang. Datang karena apa? Karena duit. Uang. Cian, fulus mati. Amin. Hati-hati. Pagi-pagi udah kerja.
Udah buka laptop, bukan buka firman, tapi buka yang namanya laptop. Udah kotak-katik di laptop, udah print-printan dan lain-lain. Untuk apa? Untuk duit. Padahal tidurnya kurang. Orang bisa mengesampingkan kesehatannya karena duit. Mengesampingkan kesehatannya karena duit. Maka itu orang-orang on time itu luar biasa. Kerja jam 8 sampai jam berapa? Jam 5. On time dia. Oke, bagus. Selesai itu jangan cari duit lagi. Kenapa? Karena bagi pekerja jam 8 sampai jam 5 selesai. Di tempat orang Yahudi seperti begitu semua. Saudara, mohon maaf. Kalau dia sudah take nih jam 5 lewat 1, saudara mau ngomong apapun juga nggak diladenin. Kenapa? Karena jam dia jam 8 sampai jam 6 sore selesai. Jam 6 lewat 1, saudara mau minta, tolong dong minta ini, nggak dilayani. Besok lagi kamu jam 8 kurang 1 menit udah ada di sini, baru nanti jam 8 saya layani kamu. Kenapa? Karena mereka semua disiplin. Kita ini yang seringkali tidak disiplin. Kita pokoknya asal ada duit, overtime boleh. Amin. Overtime dibayar. Wah, dibayar Pak. 1 jamnya Pak, saya dibayar 50.000 Pak. Wah, gede luar biasa Pak. Tapi mempengaruhi kesehatanku. Bahkan firman Tuhan bilang, engkau harus cukup saja. Amin. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Ada orang yang duduk sampai jauh malam. Ngapain dia? Ngitungin bon. Karena bonnya banyak masalahnya. Dia tidak pakai komputer, jadi dia hitungin satu persatu. Udah pasti hitungin satu persatu. Kalkulatornya juga kadang nyala, kadang enggak. Sampai dia ngitung manual. Sampai larut-larut malam. Harusnya malam dia waktunya buat dia tidur. Dia tidak tidur. Kenapa? Karena duit. Pagi-pagi ngapain lagi? Nyetor duit. Coba lihat nih. Kalau di bank-bank BCA, bank-bank BNI, BRI, ya. Kalau pagi-pagi itu banyak. Terutama adalah ngecek-ngecek itu banyak itu. Ngecek-ngecek banyak. Kita ngantri sama ngecek-ngecek semua. Kenapa? Wow, lawan media luar biasa. Itu dari malam dia udah hitung semua. Kesehatannya terganggu. Mohon maaf. Bajunya nih bukan baju yang bagus. Baju rondeng yang dia pakai, tapi dia store-nya ratusan juta. Kenapa? Karena demi duit. Padahal Tuhan sebenarnya sudah punya takaran di dalam kehidupan kita. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Dan apa? Dan makan roti yang diperoleh dengan susah Dan payah. makan roti dengan susah payah diperolehnya. Kemarin saya ada kasus. Dia bilang, Pak, saya nggak punya apa-apa lagi, Pak. Oke. Tapi saya mau kasus saya menang, Pak. Susah kan? Nggak punya apa-apa tapi mau kasus menang. Ya kita akan berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk bisa memenangkan kasusnya dia di dalam pengadilan. Karena dalam dunia ini kalau nggak ada apa-apanya itu, mohon maaf, kalah. Yang ada apa-apa aja dia belum tentu menang. Apalagi yang nggak ada apa-apanya, kalah. Kasus yang saya tangani 90% kalah. Saya jujur aja. Kalah bukan karena ilmu pengetahuan. Kalah apa? Kalah sama duit saya. Tapi ada 10% kasus saya. Saya menang tanpa duit. Saya bangga. Saya bangga. Kenapa saya bisa menang tanpa duit? Dengan orang yang punya duit saya bisa menang. Bangga saya. Tapi 90% saya jujur. Kasus saya kalah. Orang-orang yang datang ke tempat saya nggak punya apa-apa, Pak. Saya udah tahu nih mimpi saya nih. Mimpinya apa? Hah? Kalah lah. Ya gak mungkin menang. Dikuasai sama duit semua. 3 hari cukup gak? Kamu lihat tuntunan Tuhan. Kenapa? Pribadi. Dalam kalah semua. Pengadilan negeri saya kalah. Pengadilan kalah. Asasi kalah. Saudara tahu tidak? Ini jujur. Kesaksian saya. Itu ya, sebelum ada putusan saya doa saya doa gimana? Doa saya enggak, Tuhan tolong gini enggak. Doa saya doa. Karena saya biasa doain orang. Dan apa yang saya doakan itu pasti breakthrough. Saudara. Saat udah mau putusan, saudara, saya berdoa. 3 hari sebelum putusan,
Saya puasa. Puasa saya bukan puasa orang-orang puasa mandul, orang-orang puasa banci, enggak. Puasa saya benar-benar 24. Enggak ada hitung 3 hari. Pokoknya puasanya 24 kali 3. Putusan Senin, Kamis puasa full, Jumat puasa full, Sabtu, Minggu saya tambahin lagi setengah hari puasa full berturut-turut. Jadi saya lebih daripada 3 hari full saya puasa full. Di sana saya doa dengan penuh yang luar biasa. Saya tetesan air mata dalam hidup saya keluarin. Saya nyanyi, saya kayak orang gila. Saya angkat tangan, saya menyembah Tuhan luar biasa. Nggak kurang lah saya, pastilah itu saya. Putusan kalah. Bagaimana Pak? Ya itu hidup. Maka itu Ayub bilang, masakah kamu hanya mau yang baik saja daripada Allah, yang buruk tidak? Menyadari, nggak selamanya saya doa puasa apa kemauan saya. Bukti teman. Udah bukan kagak bukti lagi, bukti. Pak saya bilang kalau gitu mah kagak usah puasa tuh kan. Puasa saya kagak makan kagak minum. Waktu udah mau buka puasa pun rasa lapar udah nggak ada. Kalau rasa lapar udah nggak ada tuh, kita tuh bener-bener udah kayak apa ya? Kayak orang yang ya udah orang seleb gitu. Saya coba lagi dibanding. Saya banding. Sebelum banding, 3 hari sebelum putusan, saya puasa lagi. Kalah lagi saya. Sebelum lagi, itu saya kasasi. Kasasi 3 hari sebelumnya, puasa lagi saya. Kalah lagi saya. Enakan Tuhan itu, saya puasa bertubi-tubi itu. Enggak sih, puasa untuk kita. Tapi di situ saya menyadari, jadi nggak semua hari ini apa yang engkau mau, engkau inginkan itu terjadi dalam kehidupanmu dan Tuhan itu approve dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Saya mau bilang, mujizat kesembuhan, berkat atau apapun juga, ketika saudara dan saya mengejarnya, saudara dan saya tidak mendapat itu. Pak, saya bisa menang habis itu saya. Menangnya apa? Saya gugat ulang. Lewat saya gugat ulang, saya berpikir, udahlah, nyantai aja, tenang aja. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita, Tuhan sudah tentukan semua, sudah menentukan. Tuhan menetapkan langkah-langkah ordinary. Setiap langkah-langkah sudah ditetapkan. Maka itu Ahok pernah bilang begini, lu gak usah pusing yang jadi gubernur itu siapa. Kalau Tuhan mau gue jadi gubernur gue. Lu mau doa sampai sore, dia bilang, nungging mantap Tuhan di atas juga. Kalau Tuhan bilang, Ahok yang jadi gubernur, gue yang menjadi. Benar saudara. Kenapa? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi gini, setiap orang yang hidupnya berkenan di dalam Tuhan, itu ditetapkan sama Tuhan. Kita mau melakukan apapun juga, berusaha mati seperti apapun juga, nggak efek. Ditetapkan sama Tuhan kehidupan kita. Di situ kita harus tahu, kita harus percaya bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup saya. Saya gugat lagi. Ketika saya gugat, enggak doa puasa saya enggak doa puasa, enggak doa yang gila-gila gitu, enggak saya. Confession gitu saya enggak itu. Doa perintah enggak, semua enggak saya lakukan semua. Ini waktu pada saat yang sebelumnya saya doa, bangun apa? Pagi-pagi saya bangun. Spesial apa? Spesial untuk doa supaya menang. Jadi doanya bukan untuk Tuhan, tapi untuk menang perkara saya. Jadi fokusnya bukan Jesus Center, tetapi fokusnya adalah Andri Center. Kepentingan saya. Saudara, saya enggak lakukan ini. Bangun pagi-pagi enggak, tapi malam saya lihat lagi. Dan saya enggak mikirin juga menang atau kalah. Menurut saya sudah ditakar sama Tuhan. Selesai. Putusan pun saya tidak mikirin, putusan tanggal 5. Tanggal 3 saya berdoa, tanggal 4 saya berdoa. Enggak. Udah lewat dari putusan. Saya ngeliat putusan. Menang. Kok bisa? Yes. Kenapa? Ketika saudara dan saya nggak mengejar itu, tapi saudara dan saya mengejar Tuhan dalam kehidupan. Tuhan
2 Timotius 2 ayat yang keempat. Ini, pegang baik-baik. Seorang prajurit Iya. yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan Seorang prajurit yang sedang berjuang. Jadi si prajurit ini sedang berjuang, saudara. Kalau dia sedang berjuang, berarti dia harus fokus sama perjuangannya. Saudara dan saya hari ini sebagai prajurit-prajuritnya Allah yang sedang berjuang bersama-sama dengan Allah. Berarti saudara dan saya harus fokus kepada Allah. Amin. Nah, firman Tuhan bilang seorang prajurit yang sedang berjuang tidak apa? tidak memusingkan dirinya Tidak pusing soal dirinya. Soal dirinya dia tidak pusing. Soal apa yang dia makan, apa yang dia minum, soal perkara dia. Apakah itu menang, apakah itu kalah, apakah saya sehat, apakah saya sakit. Dia nggak pusing tentang dirinya. Dirinya dia kesampingkan semuanya. Kenapa? Seorang prajurit harus apa kata komandannya, yaitu apa kata Allahnya, dia lakukan. Dia nggak pusing tentang dirinya. Mau dirinya mau jadi apa, dia nggak pusing. Mau dirinya tertembak, dia tidak pusing. Kenapa? Karena dia sudah menyerahkan semua kehidupannya kepada Allahnya, kepada Yesus. Terus lagi, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. soal-soal penghidupannya, apa yang saya mau makan, apa yang saya mau minum, dia nggak pusing. Terus, Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. supaya dia dengan demikian berkenan dengan komandannya. Dia nggak pusing tentang diri dia. Kenapa sih? Saya kalah dalam medan pertempuran yang ada dalam suatu persidangan, dalam hukum. Kenapa saya kalah? Karena saya pusing kalau saya tidak kalah. Kenapa? Karena fokusnya diri saya. Ketika fokusnya bukan diri saya, firman Tuhan bilang, nanti kamu kerja saja, melayani saja. Ketika saya melayani tentang penghidupan saya, tentang makanan saya, minuman saya, tentang perkara saya, tentang apapun dalam kehidupan saya, yang take off adalah dia semua. Allah sebenarnya take off. Saya tidak pusing. Melayani Tuhan, melayani saja. Nggak pusing. Pak, PK-nya nggak ada Pak, dia Pak. Nggak pusing, pelayanin aja. Kalau orang nggak, bagaimana saya mau melayani Pak? Duit saya aja tidak ada. Kenapa? Fokusnya sama uang. Ini kita enggak, ini kita fokusnya ini sama Tuhan, Yesus. Kalau kita seorang prajurit, nggak pusing. Tentang diri saya nggak pusing. Tentang kehidupan saya tidak pusing. Kenapa? Karena dia percaya komandan dia, yaitu Yesus Kristus, sudah memenuhi segala kebutuhan, keperluan, dan juga keinginannya. Jadi sudah dipenuhi semua. Jadi apa? Yang berjuang aja, bekerja aja, take off semua dengan baik. Kenapa? Karena sudah ada kapasitasnya. Filipi 4 ayat 19. Aku akan memenuhi segala keperluanmu Iya. menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Memenuhi. So, saudara, dalam bahasa teks yang lainnya, YABL itu menuliskan, itu bukan memenuhi, menakar. Jadi gini, Allahmu menakar semua keperluanmu. Jadi semua keperluan kita tuh ditakar sama Tuhan. Jadi sudah ada takarannya. Pak, dari Senin sampai ke Minggu Pak, karena saya ada di mall, saya harus buka Pak, maka itu nggak ada waktu buat ke gereja. Oke? Kita takar semua, dari Senin sampai dengan Minggu. Takar lagi, dari Senin sampai dengan Sabtu, Minggu libur. Takarannya bagaimana? Saya bilang, takarannya sama. Kenapa? Nih, Allahku akan menakar semua keperluan. Saudara, orang yang buka hari Minggu, mohon maaf ya, bukan berarti uangnya dia lebih banyak. Hari Minggu adalah hari sabatnya Tuhan, hari pemberhentiannya Allah. Hari untuk apa? Untuk kita menikmati dari pekerjaan kita. Dari Senin sampai dengan Sabtu kita bekerja. Minggu waktunya untuk saudara saya beribadah, menyembah Dia, dan juga menikmati kemurahan Tuhan bersama dengan keluarga. Pergi liburan, pergi vacation. Amin. Tahu bahwa hidup kita ini harus menikmati. Kita nggak bisa cuma hidup cuma sekedar ya udah pas seperti ini aja. Nggak bisa. Hidup kita hidup yang menikmati di dalam kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Nggak usah kerja banting tulang luar biasa siang dan malam. Hasilnya sama. Kenapa udah ditakar? Allahku sudah menakar semua keperluanmu. Keperluanmu sudah ditakar sama Tuhan. Takarannya nggak terlalu lebih, nggak terlalu kurang. Takarannya apa? Takarannya cukup. Takarannya cukup. Maka itu doa Bapa kami, berikan kami makanan yang
secukupnya. Kenapa? Karena yang Bapak siapkan buat kita, takarannya cukup. 2 Korintus 9 ayat 10. Ya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dengan baik-baik. Yang menyediakan siapa? Tuhan. Yesus menyediakan benih buat kita. Jadi benih itu berbicara tentang berkat saya, tentang segala sesuatu yang menjadi dasar buat saya bertumbuh. Ternyata benihnya yang disediakan sama Tuhan itu dari Dia. Dalam suatu pengertian, Ia telah menakar benih itu. Amin. Memenuhi itu dalam ada teks-teks di dalam bahasa yang lain, terjemahan yang lain adalah Ia telah menakar benih. Jadi benihnya udah ditakar tuh. Lanjutkan lagi. Ia telah menakar benih bagi penabur. Jadi bagi saudara dan saya sebagai seorang penabur, Dia sudah menakar kehidupanmu. Dia sudah menakar berkat yang akan Dia curahkan dalam kehidupanmu. Lanjutkan lagi, Yuri. Dan roti untuk dimakan. Dan roti untuk dimakan. Jadi saudara dan saya, ketika Tuhan sudah menakar semua benih dalam kehidupan kita, berkat dalam kehidupan kita, Dia pastikan juga ada roti untuk saudara dan saya makan. Untuk saudara dan saya makan roti itu. Lanjutkan lagi. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan ada benih kedua, yaitu benih bagi kamu. Jadi Dia sudah takar benih yang pertama, habis itu Dia takar juga benih yang kedua. Nah, benih yang kedua ini saya mau bilang bonus nih. Benih yang kedua bonus terus. dan melipat gandakannya. Dan yang dilipat gandakan adalah benih yang kedua. Bukan benih yang pertama. Benih yang pertama untuk saudara dan saya menikmati, untuk saudara dan saya makan. Tapi Tuhan juga menyediakan benih kedua untuk saudara dan saya bisa dilipat gandakan. Untuk apa melipat gandaan? Yesus melipat gandakan roti dan juga ikan. Untuk siapa? Untuk orang banyak. Jadi pelipat gandaan itu bukan untuk saya. Banyak orang bisa salah. Pelipat gandaan katanya buat dia. Enggak. Yesus itu pelipat gandakan ikan dan juga roti. Untuk siapa? Untuk orang banyak. Dia beri makan 5.000 orang. Jadi setiap kali ada pelipat gandaan, wah, pas saya diberkati, Pak, luar biasa. Saya mau bilang, ketika saudara dan saya diberkati luar biasa, saudara dan saya harus bagi berkat itu. Kenapa? Karena pelipat gandaan adalah benih yang kedua. Benih yang pertama untuk saudara dan saya makan. Betul tidak? Ia yang menyediakan benih bagi penabur, yaitu penaburnya adalah saya, untuk dimakan. Ini benih pertama. Ia juga menyediakan juga benih bagi kamu juga, benih yang kedua. Dilipat kali gandakan. Untuk apa? Untuk orang lain. Maka itu harus ada terima, harus ada kasih. Jadilah terima kasih. Saudara dan saya, mohon maaf, kalau saudara dan saya tidak memberi, saudara dan saya menerimanya pasti dikit. Saudara dan saya harus memberi. Ketika saudara dan saya memberi, Tuhan tahu di kantong saya sudah tidak ada. Tuhan kasih buat saya. Amin. Contohnya nih, saudara, saya di sini punya duit. Ya, duit saya cuma segini doang. Tuhan setiap kali ngeliat duit saya yang ada di dompet. Duitnya berapa? Anggaplah 100.000 lah. Ini sini nggak ada ini. Berapa nih? 70 apa? Tumben sih masih 78. Biasanya enggak. Nah, saudara, saya punya duit nih di kantong saya. Duitnya 78. Selama, wah, selipannya nggak ada nih. Apa yang nggak ada? Selipan udah habis. Namanya kita menumpang, masalahnya ya kan duit juga nih nggak akan diiniin, udah mati ya udah. Saudara, andai kata ini saya punya duit 78. Ya ini duit semata wayang itu satu dalam kehidupan saya. Ya, Tuhan lihat duit ini. Kalau duit ini masih ada, saya nggak gunakan. Tuhan tahu, Tuhan lihat, duit masih ada, nggak usah. Tapi kalau Tuhan tiba-tiba ngelihat di sini, duit saya tinggal 3.000 perak. Dia lihat tinggal 3.000 perak. Hah? Tinggal 3.000 perak. Makannya bagaimana? Minumnya bagaimana? Jalannya bagaimana? Transportnya, akomodasi, dan lain-lain bagaimana? Dia tambah duit saya. Karena apa? Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan. Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk meminta-minta. Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk mati saja menjadi orang miskin, teraniaya. Tuhan akan berikan saya lagi. Tapi kalau yang ini belum habis, Tuhan nggak akan kasih. Masih ada. Anak saya setiap hari saya kasih OVO. Selama saya kasih OVO, sekian gitu.
untuk makan, transport. Selama masih ada, diam-diam aja. Masih ada. Tapi pada waktu tidak ada, dia bilang, "Ti, OVO aku habis. Saya sebagai seorang bapak dunia, saya kasih OVO ke anak saya. Kenapa? Saya khawatir. Anak saya tidak pegang uang. Saya khawatir. Anak saya mau makan bagaimana? Saya khawatir. Anak saya mau transportasi, akomodasi seperti apa? Saya khawatir. Saya transfer OVO ke dia. Ti, aku mau pergi ke Taman Anggrek, mau nonton bareng teman aku. Saya kasih gitu OVO 50.000. Bapak gila kali. CGV udah aja 75, makan di mall berapa? 2 juta. Minimal itu saya harus transfer 200 itu. Nggak mungkin. Ya udah kok. Nih ya, saya kasih pokok 50.000. Iya, sampai di sana doa aja. Siapa tahu bisa nonton. Gila kali. Nggak ada bapak yang gitu. Bapak dunia aja belum gila. Apalagi bapak di sorga. Dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu keperluan kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dia tahu bahwa hidup ini setiap bulannya habis sekian. Nggak mungkin. Dia cuma kasih sekian doang. Nggak mungkin. Kenapa? Karena dia tahu semua keperluanmu. Dia tahu semua kebutuhanmu. Saya terlalu yakin itu. Maka itu nggak usah ngomongin soal bunga di padang, rumput, nggak usah ngomongin itu. Gampang, pas makan di pecel lele kita ada kucing. Kucing itu gemuk-gemuk. Nggak pernah saya lihat kucing kurus. Nggak ada tuh kucing kurus. Nggak ada yang kasih makan. Dia cari makan sendiri dan dia dapat makanan itu. Dan terkadang pada waktu dia melewati tempat kita tendang, kita usir. Nggak tertolak, subur, punya anak, hamil. Anaknya bisa 5, bisa 6. Luar biasa. Kenapa? Mohon maaf, kucing aja dipelihara sama Tuhan. Apalagi saudara dan saya. Amin. Jangan takut tentang kehidupan kita. Dia pelihara. Orang yang nelfon, Rani, tolong Pak doain Pak. Toko saya Pak. Toko saya sepi Pak. Emang pada waktu saya doa langsung rame gitu. Ada dukun kali. Ya sepi, kita tahu bahwa kita kalau mau bilang sepi, mas semua juga sepi. Kita tuh mau tuh gini, toko kita rame, toko orang lain sepi. Keterlaluan orang Kristen ini. Tuhan tolong Tuhan supaya toko saya rame Tuhan. Lah itu banyak toko itu. Itu juga banyak orang Kristen juga. Di kiri sama di kanan juga. Doakan juga. Tuhan supaya berkat-berkat mengalir dalam kehidupan saya dan juga orang lain yang ada di tempat ini. Tokomu rame, toko orang juga rame juga. Kalau toko orang kagak rame, kita masalah juga. Kenapa? Karena dia ngambil barang harus kagak bayar. Doain orang lain. Maka itu luar biasa. Tuhan bilang, doakan siapa? Musuh-musuhmu harus didoakan, sainganmu harus didoakan. Kita kan jangan egois. Doakan juga tuh sebelah toko kita. Terus doakan juga kiri toko kita, kanan toko kita. Kita doakan juga. Supaya apa? Supaya dia juga rame, kita juga rame. Sama-sama diberkati. Itulah kasih dalam hidup kita. Kasih firman Tuhan bilang nggak egois, nggak ingin menang sendiri, inginnya selalu berbagi. Tuhan, kok hanya toko saya doang yang rame, toko di depan saya enggak. Berkati dia. Ketika Tuhan dengar itu kasih. Saudara, Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk apa? Untuk memperoleh kekayaan. Untuk memperoleh kekayaan. Jadi gini, untuk memperoleh kekayaan, untuk mengambil berkat itu firman Tuhan bilang bahwa Dialah yang memberikan kepadamu berkat. No. Tuhan bilang, Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Tuhan ini tidak pernah berikan berkat. Kalau orang bilang bahwa Pak, Tuhan memberikan saya berkat, Pak, goblok nih. Tuhan itu memberikan kekuatan. Kekuatan strong. Untuk apa? Untuk supaya saya bisa mengambil berkat itu. Yang penting hari ini, saudara dan saya harus punya kekuatan, kesehatan. Untuk apa? Untuk bisa memperoleh berkat Tuhan atau kekayaan dalam kehidupan kita. Jadi harus kuat. Saudara, kalau orang sakit, bisa nggak dia bekerja? Nggak bisa. Orang buta, bisa nggak dia bekerja? Tuhan terima kasih kalau hari ini saya bisa bekerja.
Tuhan berikan saya kekuatan. Orang yang sakit encok, rematik atau apa, Pak, mohon maaf Pak, hari ini kagak masuk dulu ya, kenapa? Saya sakit. Orang sakit nggak bisa kerja. Ini kekuatan untuk memperoleh kekayaan, kekuatan untuk memperoleh berkat. Jadi berkat perlu yang namanya kekuatan yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Efesus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Di sorga itu nggak ada yang namanya berkat jasmani. Di sorga, firman Tuhan bilang, di dalam sorga adanya berkat rohani. Dengan baik-baik ya. Jadi berkat jasmani adanya bukan di sorga. Maka itu pada waktu dibuka tingkap-tingkap langit, dibuka langit, itu adanya berkat dari sorga, bukan berkat jasmani. Jadi salah nih ya mengartikan Malaki 3 ayat yang ke-10. Uji aku, apa aku tidak memberkati kau dan lain-lain. Itu berkatnya adalah berkat sorgawi namanya, bukan berkat jasmani. Nah, di sorga ada berkat rohani. Nah, berkat rohani itu firman Tuhan bilang, terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus yang ada di dalam Kristus telah mengkaruniakan, telah memberikan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Apa itu berkat rohani? Berkat rohani berbeda dengan berkat jasmani. Di dunia ini ada dua macam berkat. Yang pertama berkat jasmani, yang kedua adalah berkat rohani. Nah, berkat jasmani itu diidentikan dengan yang namanya 5 hal tadi. Uang, fulus, duit, cian, money. Itu dia. Dikategorikan dalam 5 ini. Saudara, itu adalah berkat jasmani. Nah, tetapi berkat rohani ini berbeda. Berkat rohani ini adalah berkat spiritual. Berkat spiritual yang seperti apa, Pak? Berkat spiritual yang akan membuat berkat-berkatmu, yaitu berkat jasmani, itu menjadi baik. Itu adalah berkat rohani. Apa itu? Kesehatan. Ini berkat rohani. Amin. Damai sejahtera, ini berkat rohani. Sukacita, ini berkat rohani. Kuasa, mujizat, ini berkat rohani. Nah, berkat rohani sudah dianugerahkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena saudara dan saya perlu berkat rohani. Supaya apa? Supaya saudara dan saya punya kekuatan. Untuk apa? Untuk bisa memperoleh kekayaan atau memperoleh berkat. Maka itu, minta sama Tuhan. Tuhan, saya cuma mau satu. Sehat dan hidup saya. Sempurna dan hidup saya. Enough. Yang lain Tuhan akan tambahkan buat kita. Yang terakhir, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dengan baik-baik. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Seluruhnya. Jadi gini, kehidupan saudara dan saya sebelum Yesus datang 2 kali menjemput saudara dan saya, firman Tuhan bilang pesan ini nih. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Jadi kalau seluruhnya dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, dari semua poin-poin yang ada, semuanya seluruhnya dijadikan satu kesatuan. Apa itu? Coba kita lihat. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, ya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Jadi ada manusia ada punya roh, jiwa, dan juga tubuhmu apa? Terpelihara sempurna. Jadi jiwanya sempurna, rohnya sempurna, dan juga tubuhnya juga sempurna juga, terpelihara sempurna dengan apa? Dengan tak bercacat. Dengan tidak ada cacatnya sedikit pun juga. Pada apa? Pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Pada Yesus datang di awan-awan perpuluhan kemuliaan, Dia bertemu dengan kita. Satu kerinduan Dia adalah saudara dan saya, tubuhnya, yaitu di dalam dirimu ada roh, jiwa, dan juga tubuh terlihat, terpampang dengan jelas bahwa semuanya harus sempurna. Jiwamu harus sempurna, rohmu harus sempurna, tubuhmu harus sempurna. Tubuh sempurna maksudnya pada waktu Dia datang, saudara dan saya enggak dalam keadaan sakit. Oh, Yesus mau datang, Yesus tolong, Yesus masih encok. Enggak begitu. Yesus mau pada waktu nanti saudara dan saya ketemu sama Dia, saudara dan saya dengan tubuh yang sempurna, tubuh yang baik, dan rohmu juga baik. Roh yang baik itu bagaimana? Roh yang baik connect dengan Tuhan. Jiwa yang sempurna itu bagaimana? Jiwa yang sempurna kagak mikir cian, money, fulus, duit. Karena orang itu jiwa terganggu itu karena cian, money, fulus, duit. Orang bisa bunuh orang karena cian, money, fulus, duit. Jiwanya tidak sempurna. Maka itu setiap ada orang yang jahat, dia tusuk orang untuk mendapatkan uang, dia tusuk, perampok, pencuri, diuji klinis. Ujinya adalah apa? Uji kejiwaan. Apakah dia ada kejiwaannya? Nah, Tuhan bilang, aku tidak mau mendapatkan rohmu, jiwamu, dan juga tubuhmu cacat di hadapanku.
Aku mau agar jiwamu harus bisa menikmati apa yang aku berikan dalam kehidupan kita. Amin. Singkirkan hari ini tentang kita mau cinta uang, mau mati-matian, cari duit. Enggak, kamu bisa menikmati apa yang kamu berikan dalam kehidupanmu. Dan juga kau menikmati juga bersama dengan keluargamu. Ada anak, ada saudaramu, ada papa, ada mama yang masih ada. Mungkin dia bilang, kapan dong kita tamasya? Kapan dong kita pergi? Apa belum pernah lu sumur umur ke Bali? Papa belum pernah lu sumur umur ke Eropa? Gak apa-apa, punya duit. Nikmati. Duit kita mau buat apa sih? Ada di brankas gitu, kayak Sharoni gitu. Brankas banyak banget itu duit. Enggak. Duit kita untuk kita menikmati. Di sorga tidak butuh duit. Kita tidak bisa pernah bawa dalam kerajaan sorga duit kita. Amin. Terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Roh kita juga harus sempurna. Amin. Roh kita bukan sama duit, tapi roh kita fokusnya kepada Tuhan, connect dengan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yang terakhir saya akan bacakan aja Wahyu 2 ayat 10. Tuhan mau, hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, suatu hari nanti kita akan terima mahkota kehidupan. Pak, mahkota kehidupan bentuknya apa Pak? Seperti mahkota enggak. Mahkota kehidupan adalah kehidupan yang kekal. Firman Tuhan bilang, ada yang harus saudara dan saya lakukan. Hendaklah kamu tetap setia. Amin. Kesetiaan kita nih akan mempengaruhi kehidupan kita. Hari ini kita tetap setia. Tuhan, terima kasih. Keadaan apapun dalam kehidupan saya, entah itu kekurangan, entah itu kemiskinan, entah itu apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup saya, Tuhan, terima kasih Tuhan. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan jadilah engkau setia sampai pada akhirnya. Tuhan semua berkata.